Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, untuk teman-teman yang menonton video ini pasti sedang mencari tahu kan bagaimana caranya menjadi YouTuber pemula, atau masih penasaran bagaimana cara untuk menjadi YouTuber atau menghasilkan uang dari YouTube. Diomong salah tapi tidak salah, tapi tidak sepenuhnya juga benar, karena pada video ini saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai tutorial menjadi YouTuber pemula, karena sudah banyak kreator lain yang menjelaskan bagaimana detailnya untuk menjadi YouTuber pemula. Mungkin pada video ini teman-teman akan mendapatkan pelajaran baru sebelum teman-teman untuk memutuskan terjun menjadi YouTuber pemula. Perlu diketahui, menurut website Databook pada tahun 2022, di mana yang dirilis oleh Global Media Insight, YouTube adalah sebuah platform terbesar di dunia untuk sekarang setelah Facebook. Dan untuk pemakaian YouTube di dunia, India menempati peringkat pertama dengan jumlah mencapai 460-an jiwa, dan Amerika mencapai 240-an jiwa, dan Indonesia menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 120-an jiwa. Berarti dengan data itu bisa diasumsikan bahwa YouTube sekarang masih menjadi platform yang baik untuk menghasilkan uang. Jika teman-teman masih berpikir salah nggak ya saya mau terjun sekarang, padahal sudah banyak kreator lain menjelaskan atau terjun lebih dulu, bahkan jumlahnya yang sudah jutaan. Kalau menurut saya itu tidak salah, tetapi ada hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, untuk menjadi YouTuber tentunya kita harus belajar dulu sebagai orang awam ya. Memang ada beberapa hal yang bahasanya itu kita tidak ketahui ya, kayak misal si A terjun ke dunia YouTube tanpa sengaja karena iseng, mungkin karena dia hobi bermain game atau dia hobinya bermain komputer, terus dia channelnya berisi tentang teknologi, tanpa sengaja ternyata meledak langsung jadi. Itu bisa juga. Ada juga yang memang sudah meriset, sudah lama meriset semua seperti algoritma, cara-cara menjadi YouTuber yang baik. Ada yang jadi dan ada yang enggak, dan salah satu dari itu saya adalah yang nomor 2. Saya jujur terinspirasi dari teman saya, dia YouTube-nya sudah jadi dan saya mencoba ikut terjun, tapi karena saya cuma iseng upload sembarangan, nggak tahu trik-triknya, nggak tahu tata caranya, nggak ada penonton, jadinya ya udah. Setelah mengetahui teman saya jadi, terus saya mencoba kepincut untuk melanjutkan YouTube saya. Saya bertahun-tahun sudah mencoba untuk jatuh bangun di dunia YouTube ya. Kebetulan ini adalah channel kedua saya. Channel pertama saya sudah, alhamdulillah, sudah dimonetisasi walaupun masih kecil, dan saya akan mencoba untuk memperjuangkan channel yang kedua ini. Jadi ketika teman-teman ingin serius terjun ke dalam dunia YouTube, teman-teman yang pertama saya sarankan harus belajar bagaimana cara menjadi YouTuber pemula. Itu sudah banyak kreator yang membuat channel-channel tentang tutorial cara menjadi YouTuber pemula. Tidak apa-apa, disimak aja. Yang kedua, apa landasan teman-teman untuk menjadi YouTuber? Apakah yang pertama emang karena kebawa suasana atau lingkungan? Yang kedua, apa karena memang teman-teman ingin menghasilkan pendapatan dari platform tersebut? Yang ketiga, apakah teman-teman ini hanya sekedar iseng? Kalau teman-teman ingin fokus benar-benar bisa menjadi YouTuber, bahasanya YouTuber yang sukses, walaupun di sini saya belum menjadi YouTuber yang sukses, tapi saya berani mengomongkan ini. Karena kalau kita ingin menjadi YouTuber yang sukses, tentunya yaitu kita harus banyak belajar, meriset bagaimana cara channel-channel besar yang berkembang, mulai dari mungkin kata kunci, cara membuat thumbnail,
judul, meriset tag, tagar, itu juga penting aspek-aspek tersebut. Karena perlu diketahui, algoritma YouTube zaman sekarang itu, YouTube itu merekomendasikan video kita bukan hanya kepada subscriber kita, tapi lebih kepada YouTube untuk menjangkau penonton. Jadi YouTube atau platform ini ditujukan bukan buat para kreator ya, tapi untuk para penonton atau pengguna YouTube itu sendiri. Dan kita selaku sebagai kreator harusnya kita bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan penonton kita. Semisal kita mau berjualan, setidaknya kita harus meriset dulu pasaran atau lingkungan kita, kira-kira kebanyakan masyarakat itu membutuhkan barang apa. Misal, maksudnya video yang kita buat itu kita harus tahu target kita itu untuk siapa. Seperti kita jualan, kita harus tahu targetnya dulu kepada siapa. Dan yang kedua, isi dari video tersebut harus sesuai dengan judul, jangan melenceng terlalu jauh atau membosankan. Karena yang sering terjadi adalah kebanyakan YouTuber pemula itu membuat judul sudah menarik, thumbnail sudah menarik, tapi videonya jauh dari apa yang diharapkan penonton. Makanya retensi penontonnya itu kecil-kecil. Padahal cara YouTube untuk merekomendasikan video kita itu salah satunya lewat retensi penonton atau penonton yang mengeklik video kita, dan berapa lama penonton menonton video kita. Semakin banyak penonton yang menonton video kita, semakin banyak penonton yang mengeklik video kita, itu semakin tinggi peluang kita untuk bisa direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri. Mungkin ada teman-teman yang berpikir pendek, misal ingin cara membeli jam tayang ataupun subscribe agar bisa mengejar monet. Memang hal seperti itu kalau secara panduan komunitas YouTube itu dilarang oleh kebijakan YouTube, tetapi tidak dipungkiri bahwa kenyataannya jasa subscriber ataupun jam tayang itu bisa di bisa kita dapatkan, dan akun kita itu bisa dimonet asal triknya itu tidak melanggar pedoman YouTube. Intinya itu aja. Di analitik kita itu tidak terdapat pelanggaran apapun. Intinya itu. Kalau teman-teman hanya ingin mengejar monetisasi, tapi ketika teman-teman mengejar monetisasi lewat jalur jam tayang, bisa dikatakan percuma, bisa dikatakan tidak, karena tergantung kondisi. Kalau teman-teman yang mungkin sibuk membuat video sekedar-sekedarnya saja, ingin mengejar jam tayangnya saja, oke lah, taruh ini adalah poin A, ingin mengejar jam tayang. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan jam tayang dan subscriber agar bisa dimonetisasi, tujuan teman-teman bisa tercapai. Tapi untuk penonton real kita atau pelanggan pada channel kita itu masih sedikit, yang seharusnya channel kita itu baru berkembang. Mungkin dalam aslinya kita hanya mendapatkan 100 subscriber, dengan artian retensi penonton kita itu masih kecil, dan kita langsung melonjak untuk mendapatkan 1000 dan 4000 jam tayang, itu sangat jauh. Dan ketika sudah dimonet pun akun teman-teman itu belum bisa menghasilkan. Maksudnya bisa menghasilkan gini, memang sudah ada iklan, memang sudah bisa menghasilkan, tapi nilainya itu kecil. Berbeda dengan teman-teman yang berjuang dari nol. Jadi bagi teman-teman yang berjuang dari nol memang perlu keahlian, skill. Karena kita terjun di dunia kreator YouTube seperti ini, kita mengedit video sendiri, kita mencari materi sendiri, kita belajar sendiri, apa-apa sendiri. Walaupun begitu tenang, karena sudah banyak kreator YouTube yang membuat channel-channel tentang bagaimana cara menjadi YouTuber pemula. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan poin yang A tadi, yang ingin mendapatkan hanya sekedar untuk bisa mendapatkan monetisasi,
Tapi teman-teman yaitu harus tahu tadi, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, tapi ada hal lain yang bisa dipertimbangkan, seperti mungkin teman-teman di situ hanya ingin mendapatkan monetisasi dulu, sedangkan teman-teman juga akan mengembangkan YouTube tersebut secara perlahan. Pada dasarnya itu sama aja berjuang dari nol, hanya di sini kita mengeluarkan modal terlebih dahulu ya, yaitu untuk membeli jam tayang dan subscriber. Gak masalah asal teman-teman punya duit sih, gak masalah asal teman-teman punya duit untuk membeli jam tayang dan subscriber, dengan catatan tidak melanggar pedoman komunitas dari YouTube. Dan untuk teman-teman yang berjuang secara real, secara nol, gali apa kemampuan teman-teman, jangan asal ikut terjun. Oh, teman saya berhasil di game, saya ikut ngegame. Teman saya berhasil di tutorial, saya ikut tutorial. Teman saya berhasil cuma ngevlog doang, ikut ngevlog. Gini teman-teman, biasanya orang-orang yang seperti itu atau YouTuber menurut saya itu ada beberapa jenis. Yang pertama memang dari hobi, dia di sini biasanya sudah tidak perlu belajar tapi kalau video yang disajikan itu menarik penonton. Ini kalau yang lewat jalur hobi. Di sini keunggulannya kita tidak perlu belajar, makanya teman-teman cari hobi teman-teman di sini. Anggaplah YouTube itu sebagai media untuk mungkin seperti penyimpanan eksternal yang berjangka lama atau seumur hidup selama YouTube itu masih ada. Biasanya orang-orang seperti ini tidak terlalu memfokuskan bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan dulu atau untuk mencari monetisasi dulu. Biasanya yang lewat jalur hobi ini, entah dia iseng ataupun tidak, dia tidak terlalu memikirkan hasilnya. Kalau jadi ya syukur, kalau gagal ya sudah. Tapi ada juga yang memang lewat jalur hobi, tetapi dia juga belajar bagaimana cara membuat video atau mengedit video yang baik agar penonton itu bisa tertarik dengan channel teman-teman gitu. Dan yang kedua, YouTuber yang membutuhkan skill. Di sini mungkin dia bingung hobinya apa. Kalau yang misal hobinya sering di luar rumah, seperti suka motor, kalau membangun YouTube seperti vlog seperti itu kan tentunya butuh modal, mungkin dia ingin mencari atau membangun YouTube yang tidak memerlukan modal banyak, bisa saja. Tetapi di sini kita harus mengasah kemampuan kita terlebih dahulu sebelum kita terjun ke dalam dunia YouTube. Sekian dari saya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.